Kabupaten Lahat, Raja Wali News TV. Front Pemuda Lahat, FPL, 6 Desember 2024 gelar aksi demo titik kumpul di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat, dilanjutkan aksi di depan kantor Bupati Kabupaten Lahat dan di depan kantor Kejaksaan Kabupaten Lahat menyangkut dugaan indikasi praktik pungli di Dinas PUPR dan Dinkes proses kegiatan ketiga APBD Induk. Kegiatan pengadaan barang dan jasa diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan dari peserta tender kepada Front Pemuda Lahat, FPL, menguatkan dugaan pungli 1% sampai 2% per paket pekerjaan yang dilakukan oleh pihak PLH Kepala Dinas PUPR dan Dinkes. Lambannya proses penandatanganan pelaksanaan APBD 2024 membuat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lahat terhambat. Hal ini bertentangan dengan semua peraturan yang berlaku terkhusus Perpres No. 12 Tahun 2021 atas perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Hendro Juniarto, Ketua Front Pemuda Lahat, FPL, 6 Desember 2024 dalam aksinya mengatakan, mendesak PJ Bupati Lahat Saudara Imam Pasli untuk segera memanggil PLH PUPR CPLH Dinkes guna segera memproses tagihan kegiatan pihak ketiga, APBD Induk 100% 2024. Mendesak PJ Bupati Lahat untuk memberikan atensi ke stakeholder terkait untuk segera menandatangani proses pelaksanaan APBD 2024. Meminta kepada Kajari Lahat untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap PLH Kepala Dinas PUPR dan Dinkes yang terindikasi melakukan pungli terhadap proses tagihan pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan APBD Induk tahun 2024. Toto Roydianto, S.Sos. Kajari Lahat 6 Desember 2024 mengatakan jika mendengar informasi dari salah satu pihak ketiga yang sempat ngobrol ke adik-adik sekalian, mungkin bisa dijadikan salah satu informasi yang penting. Kalau kita menuduh pungli hanya berdasarkan mendengarkan pembicaraan, takutnya jadi salah persepsi. Dengan aturan yang ada nanti tetap kami ikuti sesuai dengan SOP yang ada, untuk bisa melengkapi data pihak yang merasa dihambat dan dugaan pungli 1% atau 2% seperti yang diberitahu, agar yang bersangkutan segera menghadap ke kami supaya bisa memberikan informasi tambahan, ujarnya. Zid Mutakin, SHMH, Kasih Intel 6 Desember 2024 menyampaikan saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Front Pemuda Lahat, FPL, yang telah melaksanakan tupoksinya dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan di Kabupaten Lahat ini. Mudah-mudahan adanya pengawasan di Kabupaten Lahat ini kita bisa maju sejahtera dan aman kondusif. Saya berterima kasih juga bisa menahan aksesibilitas dalam melaksanakan aksi ini. Jangan sampai di sini saja, setelah selesai saya harap untuk bisa menjaga keamanan. Lahat punya kita jaga bersama, ujarnya. Priuda Adhitya Muhtar Kasipidum 6 Desember 2024 mengatakan saya ucapkan terima kasih kepada Front Pemuda Lahat, sudah hadir dan menyampaikan aspirasi dengan tertib aman dan damai. Hadir di sini pimpinan kita Kajari langsung menerima tawaran kita aspirasi terkait itu apa yang dilaporkan, insya Allah nanti pasti kami kaji dan kami telah. Di mana persoalannya, di luar tetap kondusif, jagalah kekompakan, percayakan kepada kami dan bila perlu nanti untuk persoalan ini nanti kita berkomunikasi lagi, ujarnya. Heri Asanita Yupika melaporkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kabupaten Lahat, untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kejaksaan Negeri Lahat, agar supaya persoalan yang hari ini kita suarakan dapat diproses oleh aparat penegak hukum. Sepakat kawan-kawan? Mengingat ini sekian kalinya kita berdiri, kita bersuara di depan gedung pemerintahan Kabupaten Lahat, tapi respon bapak-bapak yang ada di dalam gedung ini kawan-kawan masih menganggap kita sebagai anak kemarin sore. Mereka tidak pernah melihat apa yang disampaikan. Hari ini mereka masih terjebak siapa yang menyampaikan. Sehingga sekonkret apapun yang kita sampaikan kepada mereka, mereka masih memandang kita sebelah mata kawan-kawan. Maka dari itu maju 2 langkah ke depan kawan-kawan. Maju. 2 langkah cukup kawan-kawan. 2 langkah cukup. Dan untuk masalah minta kooperatif
seluruhnya. Rapatkan barisan kawan-kawan. Rapatkan dan rapikan barisan kawan-kawan. Berdasarkan hasil investigasi dan kami banyak menemukan informasi yang berkenaan dengan hal yang tidak khusus yang kami mendapatkan beberapa informasi bahwa hal yang kami merugikan menyebabkan beberapa pembangunan infrastruktur yang ada di Banyumas menjadi terhambat. Mulai dari adanya pungli yang dilakukan oleh kuasa pemerintahan, di sini saya sebut saja dinas PUPR, dinas kesehatan. Dan di situ mereka melakukan pungli kisaran 1-2%. Dan di situ kami anggap permasalahan tersebut permasalahan yang dilakukan oleh stakeholder terkait sangatlah memantik kami selaku pemuda dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Malang untuk tidak bisa berdiam diri. Kalau kami tidak ingin kabupaten yang kami cinta ini dibaca oleh orang-orang yang kami anggap tidak berkompeten. Sehingga dan kemarin sudah beberapa kali kami aksi bahkan sudah bertemu dengan Bapak PJ. Tapi di situ kami anggap Bapak PJ selalu melakukan pembenaran. Dia selalu lempar batu sembunyi tangan. Maka dari itu hari ini kami aksi di Pemkab dan di Kejaksaan untuk mengajukan segala macam bentuk persoalan yang kami anggap harus diselesaikan. Kami ingin menguji temuan-temuan kami di lapangan, ingin kami uji ke aparat penegak hukum. Maka dari itu kami aksi hari ini di 2 titik, di depan kantor Bupati Lahat dan di depan kantor Kejaksaan Negeri Lahat. Mungkin itu Pak sedikit penyampaian dari kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Sampaikan bahwa produk dari kita hitungkan aksi di depan bahkan aksi tapi saat ini awal perubahan masyarakat belum mengatakan bahwasanya tuntutan pemuda ini ditindaklanjuti atau dibagi oleh PJ khususnya. Mulai dari permasalahan keadaan kemarin, hari ini kami bicara tentang barang dasar dari pungli. Saya kira ketika pungli terjadi di tubuh pemerintah Kabupaten dalam hal ini mengenai ULP dia tidak ditindaklanjuti ke aparat hukum, maka yang akan terjadi depan pembangunan fisik sumber daya manusia di Kabupaten Lahat akan hancur sehancur-hancurnya. Maka dari itu kawan-kawan pemuda Lahat yang berbesar hati Bapak Kajari Lahat untuk segera tindak lanjuti apa-apa yang hari ini kami tuntutkan, Pak. Kemudian sudah capek kawan-kawan aksi beberapa kali menyuarakan seluruh permasalahan di Kabupaten Lahat ini tidak ada ubahnya ketika kami hanya menyampaikan di halaman Pemkab. Maka dari itu
dengan bersama-sama masa aksi kami memutuskan untuk menyampaikan segala permasalahan ini ke aparat penegak hukum agar kiranya ditindaklanjuti dan adanya perbaikan ke depan. Kemudian setiap pembangunan nantinya ke depan akan berjalan dengan lancar dan tidak terhambat. Terbukti yang ini terhambat karena adanya kelambanan penandatanganan proses APBD di 2024 ini. Entah apa sebabnya, Pak. Mungkin Bapak bisa melogikakan dan mengkaji hal tersebut. Mungkin itu saja sementara. Isu Pak, Tuhan atas itu hanya diobrolkan di orang. Pak sudah menjadi obrolan hampir setiap Pak. Kita kami kan penekanan seperti ini rasanya tidak ada untuk buka. Kami pahami ketika ada di sini bapak-bapak ingin data fakta. Kami harus memahami juga Pak, Bapak juga memahami kami tidak mempunyai dokumen yang lebih seperti itu, dan itu melekat di Bapak. Sekarang Bapak melihat serius di sini kami dan kami percaya Bapak berada dalam masyarakat dan Bapak dari ambang asal dari tapi tadi sama itu harap kami Pak kapur misalnya PLH tanda tangan proyek sudah selesai 100%. Itu tidak bahas masalah kontraktornya Pak. Oke, kita tidak bahas. Mereka itu bergerak di bidang jasa, tapi kita bahas itu kuning itu Pak. Parah, kacau orang ini Pak. Lalu kita anggap baik satu beda lahan, belinya 10%, 100 miliar. Kilo Pak, kami rakyat ini Pak, kilo masih ada lemak bayar rupiah itu. Ini fakta Pak. Itu jujur. Hari ini kami pengen karena memang background kami ini mahasiswa, background kami ini pemuda. Ketika memang bertanya, mereka ini kadang tidak galak mengungkap itu. Ini yang memang kita jadi kendala hukum lahan ketika ini. Kunci barang ini. Langsung bapak-bapak yang hari ini dikejar ini lagi kuliah oleh negara langsung lebih pintar cara investigasi dari yang jadi jatuh. Kiro kan 100 M Pak, kamu kita hitung dari 1 T, APBD lahan hampir 1,2 triliun. 100 M Pak, kalau dibawa ke dinas kesehatan tenaga kerja baca, budak-budak lahan pegawai di tambang itu kira-kira punya keahlian. Tapi sekali lagi ini abe mola kira itu Pak. Aku masuk HP Pak. Tidak apa Pak, ngerti kan Pak? Ngerti kan Pak? Tidak apa sebenarnya. Barangnya ada molanya Pak. Barangnya ada mola. Kami juga sudah sekalian dan federasi juga masih adanya kondisivitas sehingga karena aksi kemanusiaan ada apapun ya tetaplah pesan saya tetap bersuara kritis untuk segala hal apapun yang menurut adik-adik di luar koridor ya karena kami butuh teman-teman yang kritis tentunya harapan kita bersama kami selaku instansi vertikal yang diberi untuk pengawasan untuk juga pengawasan dari adik-adik sehingga
kami tetap bersama agar lahan ini menjadi makmur dan sejahtera, ya. Sama-sama menjalankan tupoksi Mas. Adik-adik dengan pengawasan di sana, ya, tentunya masih dalam batas lakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis, jangan salurkan aspirasi di instansi bisa ke kepolisian, bisa jaksa. Kalau berhubungan dengan kejahatan di Kapolda, puas lagi ke Jabu, nggak puas lagi ke KPK atau ke Presiden. Sekarang banyak saluran yang untuk baik secara tatap muka maupun secara online. Ada lapor Naswapres, boleh. Ada spam lapor, silakan. Bisa lewat Komnas HAM, silakan. Semua saluran dibuka. Tentunya tidak lain ditemukan adalah dalam rangka memaksimalkan dan mengoptimalkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan baik tingkat daerah maupun pusat. Ya, sekali lagi saya serta teman-teman terima kasih atas tadi yang sudah diberikan secara teknis kami pelajari dan kami lanjuti. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, nanti bisa menghubungi Pak Kasinter ataupun Bapak Kaspitus. Ini kan banyak adalah terkait pungli, nanti kaji Pak. Silakan saja komunikasi langsung. Ini itu bisa kita sampaikan kurang lebih yang dilakukan apabila terjadi. Ini sudah hadir menyampaikan aspirasi dengan tertib, aman dan damai. Dan hari ini kita hari kawan kami menyampaikan aspirasi dan item apa yang dilaporkan. Insya Allah lapor pasti kami tahu depan kami kaji dan telah di mana persoalannya nanti. Dan seperti Pak Kasinter di luar tetap konflik jaga kompak percayakan dengan kami karena bila perlu kawan-kawan yang kita perlukan untuk jelas persoalan ini kita terima kasih lagi untuk Bapak polisi dan Polri juga terima kasih. Saya hanya berkata sedikit dan apresiasi besarnya saya terima kasih posibilitas melakukan aksi pada hari ini sampai sini tapi sampai selesai saya harap bisa jaga kondusivitas lahan kita jaga bersama. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum. Dalam hal ini yang menjadi tuntutan hanya sampai ini mungkin kita lihat tidak lanjut dari kejadian walaupun memang ada lanjut dan kita nantinya kita naik ke tingkat pusat. Berarti ini bukan ini bukan awal bukan akhir awal dari kalau laporan ke Kejari ada permasalahan yang telah kami suarakan ini pertama kali tapi memang tidak ini akan dikonsumsi. Hendro Junior.